Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Mursalim Intan, dan pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kontrol data link. Yang pertama, frame synchronization. Sinkronisasi frame atau framing adalah proses di mana saat menerima aliran data yang bingkai masuk sinyal keselarasan diidentifikasi yang memungkinkan bit data di dalam frame untuk diekstraksi untuk decoding atau transmisi ulang. Sinkronisasi frame didesain untuk menentukan awal data sinyal OFDM menggunakan preamble berupa gelombang sinusoidal yang ditambahkan sebagai awal data sinyal OFDM. Untuk menganalisa performa sinkronisasi frame, maka divariasikan frekuensi preamble dan frekuensi offset dengan benar pada SNR yang sama. Kemudian flow control. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan membanjiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Ketika data diterima, receiver harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke software dengan level yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya flow control, maka buffer pada penerima dapat terisi penuh dan melebihi kapasitas bersamaan pada saat penerima masih memproses data sebelumnya. Kemudian macam-macam flow control. Yang pertama, stop and wait flow control. Berbentuk sederhana dari flow control adalah stop and wait flow control yang bekerja sebagai entitas sumber mengirimkan frame. Setelah diterima, entitas tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima. Kemudian yang kedua, sliding window flow control. Masalah utama yang selama ini adalah bahwa hanya satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama. Dalam keadaan antrian bit yang akan dikirimkan lebih besar dari panjang frame A lebih besar 1, maka diperlukan suatu efisiensi. Untuk memperbesar efisiensi yang dapat dilakukan dengan memperbolehkan transmisi lebih dari satu frame pada saat yang sama. Kemudian protokol SDLC. Protokol Synchronous Data Link Control atau SDLC pertama kali dipublikasikan pada pertengahan tahun 1970 oleh IBM untuk mengatasi transfer data antar komputer dengan jumlah data yang besar. Bentuk dasar dari format SDLC adalah frame yang berisi sekelompok bit yang dipakai sebagai sinkronisasi, yaitu 0111117 yang diletakkan pada awal dan akhir frame seperti terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya, protokol HDLC. Salah satu protokol untuk data link control yang paling penting adalah High Level Data Link Control atau HDLC. Berdasarkan ISO 33009 dan ISO 4335 yang diadopsi dari standar CCITT untuk jaringan paket switching X25. Berikut struktur frame HDLC. Selanjutnya, perbedaan antara SDLC dan HDLC. Perbedaan antara SDLC dan HDLC adalah: yang pertama, HDLC menggunakan deretan bit untuk alamat dan controk sebanyak 7 bit. Kedua, karakter pembatal pada HDLC menggunakan 7 bit atau SDLC 7 bit. Dan yang ketiga, byte terakhir pada file alamat dan pengontrol yang memiliki LSB1 yang menandakan akhir file. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.